Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini melanjutkan video sebelumnya, pembahasan soal-soal assessment 1, kali ini yang bagian esai, materinya senyawa organik dan gugus fungsi. Materi kimia kelas 12 yang biasanya dimasukkan di semester 1. Ada 5 soal yang mau saya bahas, jadi langsung aja saya mulai. Nomor 1, semua senyawa organik tersusun atas atom karbon. Oke. Sehingga setiap senyawa karbon adalah senyawa organik. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan jawabanmu. Jadi tidak semua senyawa yang ada karbonnya itu adalah senyawa organik. Jadi beberapa kriteria senyawa organik itu adalah punya ikatan atau rantai CC, punya ikatan CH, bisa berikatan dengan CH, kadang juga bisa berikatan dengan O, N, Sp, oksigen, nitrogen, sulfur, dan fosfor. Jadi tidak semua ada C-nya otomatis jadi senyawa organik. Ya, contohnya misalnya H2CO3 itu ada C-nya, ada H-nya, ada O-nya, tapi tergolong senyawa anorganik. Ya, CO2 juga seperti itu. Oke. Nomor 1, jelas ya. Nomor 2, streptonigrin adalah senyawa yang dihasilkan oleh Streptomyces flocculus dan memiliki kemampuan sebagai obat anti tumor dan antibakteri. Berikut struktur senyawanya. Apa saja gugus fungsi yang terdapat pada senyawa tersebut? Jelaskan nama gugus fungsi, struktur, dan jumlahnya. Oke, jadi kalau kita ke sini nih, ini ada NH2 seperti ini. NH2. Ini namanya amina ya. Amina yang primer. Kenapa primer? Karena dari 3 tangan H harus 3 tangan N, harusnya kan N ada 3 tangan. Ada satu saja yang berikatan dengan C lain. 2 lagi dengan hidrogen. Jadi ini namanya amina primer. Sebanyak 2 ya. Lalu yang seperti ini ada alkil, O alkil, itu namanya ether atau alkoksi ya. Nah ini ada 1, 2, 3. Lalu ada ini ya, CO seperti ini. Namanya karbonil. Cuma ada 2 ya. Lalu ada lagi, nah ini N yang seperti ini. Kalau dilihat kan N-nya itu tangannya udah habis ya, nggak mengikat H lagi. Dia 1, 2, 3, habis 3-nya. Ya, jadi yang seperti ini namanya amina tersier. Dia udah habis begini. Amina tersier. Ada 1, 2 ya. Lalu ada apa lagi nih ya? Nah ini CO OH. Ini karbok silat. Ada 1. Lalu ini ada OH nih. Hidroksil. Juga ada 1. Kalau alkenanya mau dimasukkan juga bisa sebenarnya sih. Yang kayak ini ya. 1 CC ya. 2 3 4 5 6 7 8. Jadi C rangkap ini ya. Alkena, ena gitu ya, ada 8. Kayaknya udah semua ya. Ini mudah-mudahan pas jumlah dengan nama gugus fungsinya. Nomor 3, perhatikan rumus struktur berikut 1 dan 2. Bandingkan titik didih dan titik leleh kedua senyawa tersebut. Sama-sama alkohol, ada OH di situ. Lalu jumlah C-nya juga sama. Berarti jumlah H-nya juga sama, udah pasti itu.
Nah, jadi karena jumlah COH-nya sama, jadi ini bisa dikatakan ini isomer ya. Nah, jadi tinggal kita lihat strukturnya saja, lihat mana yang memiliki cabang lebih banyak. Yang satu itu cabangnya ini, yang dua itu ini. Jadi yang satu punya cabang sebanyak 2, yang senyawa 2 punya cabang sebanyak 3. Ini ya, senyawa 1 punya 2 cabang, senyawa 2 punya 3 cabang. Semakin banyak cabang, luas permukaan semakin kecil. Gaya antar molekulnya makin kecil, sehingga titik didih titik lelehnya lebih rendah. Ya, karena gaya antar molekulnya kecil, berarti kan energi untuk memutuskannya itu nggak terlalu sulit. Itulah titik didih atau titik leleh kecil jadinya atau rendah. Sehingga kesimpulannya, senyawa 1 titik didih dan titik lelehnya lebih tinggi dari senyawa 2 karena senyawa 1 punya cabang lebih dikit daripada senyawa 2. Untuk nomor 4, senyawa ester dan asam karboksilat sama-sama memiliki gugus karboksil. Ya, isomer fungsional juga ya, keduanya ya. Artinya jumlah CHO-nya sama. Akan tetapi, untuk senyawa dengan jumlah C yang sama, selisih titik didihnya antara asam karboksilat dan ester cukup jauh. Ya, padahal CHO-nya sama, tapi kenapa titik didihnya terpaut cukup jauh gitu ya. Jadi gini, ini ester ya. Ini asam karboksilat. Kalau dilihat strukturnya kan cuma beda di sini. Di asam karboksilat ada H, di ester hanya disubstitusi oleh alkil lain. Gitu ya. Kenapa sih perbedaannya cukup jauh? Ya karena ini. Di asam karboksilat itu ada OH yang pasti akan bisa membentuk yang namanya ikatan hidrogen. Jadi ester tidak memiliki ikatan hidrogen, asam karboksilat memiliki ikatan hidrogen karena adanya OH pada C yang mengikat gugus karbonil. Ini pada C ini. Gaya antar molekul pada asam karboksilat lebih besar atau lebih kuat daripada gaya antar molekul pada ester. Jelas karena yang asam karboksilat itu ikatan hidrogen. Karena gaya antar molekulnya lebih kuat, maka pasti titik didih asam karboksilat lebih besar dibandingkan titik didih ester. Gitu ya, untuk nomor 4-nya. Terakhir nomor 5. Propanal merupakan senyawa aldehid. Propanon merupakan senyawa keton. Keduanya memiliki rumus molekul yang sama, C3H6O. Ya, karena gugus ini isomer gugus fungsi ya, keduanya ya. Bandingkan kereaktifan kedua senyawa tersebut jika keduanya dioksidasi. Nah, jadi ini keton dengan aldehid, propanon, propanal. Jumlah C, HO sama. Kalau kita perhatikan di sini, si keton diapit oleh 2 buah alkil. Aldehid diapit oleh 1 alkil dan 1 buah atom H. Jadi, pada propanal ada sebuah atom H yang terikat langsung pada gugus karbonil. Nih maksudnya. Pada propanon nggak ada atom H yang terikat langsung pada gugus karbonil karena dua-duanya alkil. Nih dan ini. Nah jadi oksidasi pada aldehid atau propanal ini adalah pemutusan CH. Ini. Jadi lebih gampang memutuskan CH ini, makanya lebih mudah mengalami oksidasi dibandingkan si propanon yang nggak ada H yang terikat pada C karbonilnya. Ya, jadi kesimpulannya propanal lebih mudah dioksidasi daripada propanon. Oke, selesai ya 5 soal asesmen 1 yang bagian esai. Bagian PG ada di video sebelumnya ya. Materi senyawa organik dan gugus fungsi. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami. Mudah-mudahan bisa bantu buat teman-teman yang sedang belajar materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja ya. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.